Amin. Kenapa banyak orang bergumul tentang hal itu? Karena dia tidak tinggal di dalam terang. Dia mencoba untuk membaca Alkitab di dalam kegelapan. Anda harus berada dalam terang, maka Anda akan bisa membaca dengan jelas. Amen. Karena Roh Kudus yang dijanjikan itu, Dia akan menghidupkan tubuh-tubuhmu yang fana. Dia harus melumas matamu, supaya mata pengertianmu menjadi jelas. Amin. Setiap kali Anda membaca yang tertulis. Dan yang tertulis ini berada di zaman di mana misteri yang ada di dalam Alkitab sudah dibukakan. Amin. Anda berada di zaman ketika Alkitab yang tertulis ini sudah berada di masanya pembukaan firman. Sehingga tidak ada alasan, tidak ada jalannya seseorang tidak mengetahui dan mengerti isi Alkitab. Amin. Karena jalan untuk mengerti dulunya belum dibuka aksesnya. Tapi sekarang jalan itu sudah diberikan. Passwordnya ke Alkitab ini sudah diberikan. Ketika Anda membuka Alkitab terkunci seperti ini, Anda butuh password. Anda butuh kata sandi. Amin. Dulu belum diberi. Ketika gereja jatuh, ketika gereja tidak lagi menjadi surat Kristus yang dikenal, yang dibaca oleh semua orang. Gereja-gereja di masa-masa denominasi, di masa-masa kegelapan, yang dikenal oleh orang-orang, amin, adalah gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang kejam, yang brutal, yang sadis. Pemimpinnya punya banyak gundi, sehingga ketika ketahuan suaminya, si pemimpin dibunuh karena istri orang diambil. Renungkan hal itu. Mereka menjual jabatan, mereka menjual surat pengampunan dosa. Amin. Oh, bukan hanya gereja yang itu, Pentakosta Karismatik pun hal yang sama. Mereka mengeruk keuntungan, memperdaya orang-orang tua yang pensiunan, sehingga menyerahkan harta benda mereka untuk kekayaan para pemimpinnya, untuk kekayaan gereja, dan tidak pernah membawa jemaat untuk menjadi surat Kristus. Tapi puji Tuhan, masa-masa itu sudah berlalu. Haleluya. Masa-masa itu sudah berlalu. Ketika Dia turun dari sorga dengan gulungan kitab kecil yang terbuka di tangannya dan menyuruh memanggil Yohanes makan itu. Oh, sehingga Anda punya akses kepada Alkitab ini. Anda diberikan kata sandi. Sehingga ketika Anda membuka, maka Anda akan mengerti dari page on page, dari halaman ke halaman, tentang siapakah dirimu. Sehingga ketika Anda mengetahui, maka sesuatu dalam dirimu oleh dorongan Roh Kudus akan memaksa tubuhmu yang fana ini untuk mengekspresikan apa yang Anda lihat. Amin. Dan ekspresi tubuhmu dan pemikiranmu itulah yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Amin. Anda melihat dirimu di Kejadian 1 ayat 1, di Kejadian pasal 1. Oh, Anda melihat terang, jadilah terang. Anda melihat dirimu?
Anda melihat Kejadian 1 ayat 27-28. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Oh Tuhan, itulah aku. Anda melihat dirimu di Kejadian pasal 2. Amin. Anda punya otoritas atas setiap ciptaan yang ada. Oh Tuhan, itu aku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, Anda melihat dirimu di situ. Lore, Anda melihat dirimu di dalam nas-nas kitab suci. Semenjak Alkitab menjadi kitab yang baru, semenjak meterai-meterai dilepaskan. Untuk apakah pembukaan meterai-meterai? Menyingkapkan Kristus. Kepada siapa Kristus tersingkap? Dirinya sendiri? Tidak. Dia menyingkapkan dirinya kepada mempelai wanitanya. Karena mempelai wanitanya lah surat dirinya. Amin. Dia ingin melihat dirinya terpantul. Haleluya. Di dalam kehidupan saudara dan saudarinya. Amin. Di mana nas-nas kitab suci itu dituliskan di loh-loh hati, daging, tubuh manusia. Haleluya. Sehingga tubuh ini akan mengekspresikan Kristus sepenuhnya. Amin. Anda melihat Kristus di dalam Abraham, maka Anda melihat dirimu Sarah. Amin. Anda melihat Kristus di dalam diri Nuh, maka Anda melihat dirimu adalah anggota keluarganya Nuh. Amen. Kristus memanifestasikan dirinya di dalam Yusuf, maka Anda melihat dirimu, akulah Asmat. Kristus menyatakan dirinya di dalam yang tertulis adalah Boas, maka Anda melihat dirimu, kamu adalah Ruth. Aku adalah Ruth. Haleluya. Itulah surat Kristus yang tertulis. Surat Kristus yang dituliskan di dalam hati para rasul, di dalam hati Branham. Amin.